Hola, hola, hola. Buenos días, buenos tardes, y buenas noches. Bienvenidos en seputar sepak bola Spanyol. Seputar sepak bola Spanyol khusus membahas Liga Spanyol dan timnas Spanyol, Vamos La Liga, Viva Espanya. Oke bro. Oke, kita akhirnya ketemu lagi. Mantap, ketemu lagi bro. Udah seminggu nih ya. Ketemu ya. Tambah juga nih bro. Pokoknya kita hari ini habis hujan kan tadi, Nah. sempat ketunda. Ya kita sekarang ngebahas lagi kembali seputar sepak bola Spanyol. Red Doors, Grand Kota Bintang Bekasi hadir sebagai pilihan penginapan yang menghadirkan kenyamanan layaknya berada di rumah sendiri. Setiap ruangan didesain bersih, rapi, dan nyaman sehingga membuat tamu betah untuk beristirahat setelah beraktivitas. Fasilitas yang tersedia pun lengkap dan sesuai kebutuhan, mulai dari kamar ber-AC, wifi gratis, hingga perlengkapan tidur yang terjaga kebersihannya. Didukung dengan pelayanan staf yang ramah dan sopan, pengalaman menginap menjadi lebih menyenangkan dan penuh kesan. Hotel ini cocok bagi Anda yang mencari ketenangan, kenyamanan, serta kemudahan akses di kawasan Bekasi. Kami tunggu ya, sampai jumpa. Red Doors yang memakai jiwa. Red Doors yang memakai jiwa. Kali ini kita ngebahas apa nih bro? Kita diskusi apa nih enaknya? Enaknya sih ngomongin ini bro. Pelatih-pelatih nih, pelatih-pelatih baru di La Liga nih yang menurut lo nih bro, yang bisa bikin gebrakan nih buat di La Liga nih. Oh ya, contohnya kayak Xabi Alonso nih kan dia baru kan di Spanyol kan. Emang dia memantan pemain Real Madrid, tapi sebagai pelatih baru kan dia baru nih. Nah itu gimana menurut lo si Xabi Alonso? Bakal sukses nggak ngelatih Real Madrid? Kalau gue lihat mah, gue sih ngeliatnya waktu dia di Bayer Leverkusen ya, itu kan dia menurut gue dia oke banget deh. Maksud gue itu Bayer Leverkusen sampai dapat gelar Bayer Leverkusen karena nggak pernah juara. Nah pas dipegang sama Xabi, itu langsung juara bro. Langsung dapat 3 gelar lah gitu kan, dapat selain juara Liga, DB Pokalnya tuh, Piala Liganya tuh, sama Super Cup-nya tuh bro. Betul. Nah di Real Madrid, ya tahu sendiri kan di Liga Spanyol, Real Madrid adalah rajanya Spanyol bro. Betul. Ya. Walaupun ada Barcelona sih, tapi yang memenangi La Liga mereka Real Madrid. Ya menurut gua ini bakal jadi tantangan tersendiri buat dia nih megang klub besar ya kan. Karena lu tahu sendiri Real Madrid kan klub paling besar di dunia menurut gua. Ya. Apalagi ini bro, soalnya kan dia sukses nih ngelatih Bayer Leverkusen, tapi belum tentu dia ngelatih Real Madrid sesukses di Leverkusen ya. Karena beda auranya, kulturnya ya bro ya. Beda kulturnya juga beda persengitannya lah ya. Sih. Keseruannya gitu. Dan kalau mau lo tahu sih dia ini sebagai pemain juga sukses ya, dia bawa Spanyol juara Piala Dunia sama Euro kan. Nah, triplet juara tuh dia keren banget tuh. Betul. Apalagi juara Piala Eropa, Piala Dunia, Piala Eropa lagi. Bener. Apalagi Madridista berharap Xabi Alonso bisa meneruskan jejak Carlo Ancelotti. Banyak yang berharap gitu ya. Meneruskan jejak Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane. Syukur-syukur bisa membawa Real Madrid juara Liga Champions kan di tangan Xabi Alonso. Ini kalau misalnya bawa Real Madrid bawa juara Liga Champions, makin komplit dia gelarnya kan. Luar biasa. Komplit lah. Main dia di Madrid dia juara ya kan, Champions sebagai pelatih bisa dapat. Kalau dia juara lagi wah keren. Benar. Nah, itu maksud gua ini bro, maksud dengan kita sebagai pecinta amigos sebagai pencinta dan ultras Liga Spanyol, La Liga atau timnas Spanyol kan berharap ini loh, Xabi Alonso bisa meneruskan kesuksesan di Bayer Leverkusen ya. Gitu loh. Maksudnya jangan hanya bagus di Bundesliga tapi di La Liga malah mandek. Jangan sampai kan. Itu yang menjadi kekhawatiran Madridista kan nanti gitu loh. Dan gue yakin tekanannya gede banget. Masalahnya ini Real Madrid bro. Ya betul. Tekanan masih gede. Pasti harapan setiap orang, setiap supporter Madridista ini pasti ngarepin
ya lo kalau jadi pelatih ya lo harus bawa timnya juara. Gitu. Betul, betul. Apalagi dulu ngomongin ini tradisi nih kalau setiap tahun dia bisa bawa gelar juara. Iya. Gimana caranya kan? Betul. Sementara di sisi lain dia punya saingan berat yang kemarin habis ngangkangin mereka tuh. Ya. Barcelona ya kan. Betul. Nah, tinggal ntar lihat aja gimana tuh tahun ini nih kiprahnya dia di La Liga akan sejauh mana ya bro. Betul, betul. Intinya gini bro, kita lihat nanti kiprah Xabi Alonso menangani Real Madrid. Benar. Ya nggak? Nah, next kita ngebahas tentang pelatih baru Real Sociedad ya. Nah, ini juga banyak yang belum diketahui oleh amigos dan ultras La Liga lah atau Liga Spanyol ini karena ini masih baru mukanya kan. Namanya Sergio Francisco, pelatih Real Sociedad. Kalau bahasa Spanyolnya pelatih itu namanya entrenador. Ya kan? Jadi kita mau lihat bagaimana kemarin Real Sociedad cukup menjadi kuda hitam lah di La Liga. Ya. Bisa nggak nih si Sergio Francisco meneruskan jejak gemilang seperti musim-musim yang lalu lah, begitu bro. Kayaknya kalau gue lihat gimana ya, ya namanya peluang pasti ada ya, tapi namanya pelatih baru pasti nggak akan semudah itu ya, apalagi nih di level di papan atas mempertahankan posisi dia sebelumnya bisa bertahan di papan atas La Liga. Lawan-lawannya juga pasti bakal melakukan hal yang serupa ya, kayak Atletico Madrid, Atletico Bilbao, terhadap Sevilla dengan pelatih baru juga tuh bro. Iya. Belum bahkan Real Madrid yang juga lagi kencang-kencangnya sekarang berdua nih kan, berburu pemain dan punya pelatih baru juga. Iya, betul. Apalagi kalau dilihat dari track recordnya dia ya dia kan kayak naik kelas tuh dari akademi kan? Akademi ke Sociedad B, terus dia sekarang jadi pelatih utamanya Sociedad gitu. Betul. Nah, lu sendiri gimana lu? Ya dengan pengalaman dia di internal di Real Sociedad, ya gue berharap nggak cuma gue sih, pecinta Liga Spanyol ini melihat Sergio Francisco ini bisa gemilang gitu. Syukur-syukur bisa masuk Liga Champions. Yeah. Apalagi dapat juara La Liga, lebih geger lagi tuh bro. Kayak contoh kasusnya siapa? Leicester dulu kan di Liga Inggris gitu kan. Bagaimana dulu Claudio Ranieri dianggap sebelah mata, kita bisa melihat Sergio Francisco bisa nggak nih, walaupun beda liga ya, walaupun memang namanya nggak setenar Claudio Ranieri, benar. Tapi kita melihat supaya Sergio Francisco ini bersinar di Real Sociedad dan membawa Real Sociedad memberikan prestasi yang bagus gitu loh bro. Gue sebagai fansnya Barca ya secara pribadi ya, gue juga ngarepin sih, maksudnya ada pelatih-pelatih yang bisa bawa klubnya itu bisa ngasih sesuatu gitu di La Liga. Benar. Ngasih tekanan, bisa nyodok gitu, bikin pusing tuh dua klub gede di La Liga ya kan. Betul. Jangan cuma Atletico Madrid dan Bilbao doang tuh. Iya. Ya kan. Harapan gue sih gitu ya. Mungkin dia bisa ngasih sesuatu yang berbeda ntar di La Liga. Kita tonton aja lah kiprahnya kayak gimana. Tapi gue yakin sih dia bisa ngasih sesuatu sih. Bro, sebelum lanjut ke pelatih berikutnya, laptop lo mana nih bro? Itu gue nggak bawa, lupa bro. Ntar kesempatan berikutnya gue bawa bro. Siap, soalnya ini menjadi ciri khas nih laptop kita nih. Jadi kita kayak agak-agak gimana gitu ya bro ya. Sergio Francisco itu dulu itu pemain sepak bola juga, tapi namanya nggak seterkenal di zamannya dia gitu kan. Pokoknya kita lihat kiprah dia sebagai pelatih Real Sociedad. Nah, kita lanjut lagi bro. Kita bahas apa lagi nih? Kita bahas nih bro, yang paling ini mungkin bisa bersinar nih. Mungkin sinarnya paling terang di antara pelatih-pelatih baru yang ada di La Liga nih. Oh, masih ngebahas pelatih baru ya? Iya. Oke, siap. Matias Almeida bro. Oh, itu gue tahu tuh. Dulu kan pemain Parma sama Lazio kan. Iya. Nah, dia dulu sukses tuh sebagai pemain. Kita nggak tahu nih dia sebagai pelatih bakal sukses apa enggak. Karena kan sebelumnya dia itu sempat melatih di Liga Meksiko sama MLS. Ya kan, ditunjuk untuk menggantikan Joaquin Caparros, pelatih sebelumnya. Ya pengalaman Almeida memang udah nggak bisa diragukan lagi sebagai pemain ya. Tapi kalau melatih kita masih meragukan. Tapi kalau gue sih masih meragukan. Kalau lo bagaimana bro? Kalau gue malah dia bakal bisa ngasih sesuatu nih di La Liga karena setiap kali dia megang tim itu pasti dia ngasih gelar gitu. Kayak waktu masih di Liga Argentina tuh dia bawa salah satu klub legendnya Argentina tuh River Plate.
yang terdegradasi ke Primera B-nya tuh atau divisi 2-nya Argentina, dia bisa naik lagi tuh ke divisi utamanya. Iya. Terus juga pernah bawa siapa lagi? Banfield. Sama juga dari divisi 2 ke divisi 1-nya lagi. Terus dia pernah bawa Guadalajara masalah ya, juara Liga Meksiko, juara Champions segala macam masalah ya. Kopanya di Piala Liganya di Meksiko tuh. Oh iya. Kan terus dia juga juara Liga Champions di CONCACAF. CONCACAF itu Amerika Utara, Tengah sama Karibia ya. Betul. Dan dia juga ini bro, ini pernah meraih Liga Super Yunani bersama AEK Athens. Iya. Satu kali juara tahun 2023 itu sama Piala Yunani. Oke juga ya berarti dia sebagai pelatih di luar Spanyol. Makanya gue bilang bro, ini kalau dia nih megang Sevilla, apalagi semua orang tahu. Nggak cuma di Spanyol doang, bahkan di dunia tahu Sevilla itu rajanya Liga Eropa. Iya betul. Setiap masuk Liga Eropa udah hati-hati aja, kalau dia sampai masuk Liga Eropa kemungkinan besar mereka bakal juara. Apalagi kalau udah masuk final. Apalagi yang sekarang Max Almeida bro. Betul. Apalagi gue harap dia nggak cuma bukan di Liga Eropa doang, tapi di Liga Champions juga nanti bisa ngasih sesuatu dia bisa bikin si Sevilla ini masuk ke zona Liga Champions bro. Betul. Apalagi gini, dia punya target diberi sama Presiden Sevilla kan, diberi target masuk champion kan, Liga Champion, terus membangun kembali lagi squad yang kompetitif sama menciptakan stabilitas di dalam tim. Iya. Emang sayang banget Sevilla ini, itu gue kalau ngelihat mereka main itu kalau udah mainnya di level Eropa tuh kayaknya beda banget. Betul. Gue rasa ya kalau Madrid sama Barca kamu juga bakal terketir ngelawan Sevilla mode Liga Eropa. Iya betul. Dan kita berharap dengan 3 pelatih baru yang di La Liga ini bisa memberikan kontribusi bagi timnya masing-masing ya bro ya. Bener, jadi ibaratnya nggak cuma numpang lewat atau malah dapat prestasi yang jelek terus malah dipecat, jangan sampai ya. Kita kan kepengen juga, kita melihat pengen La Liga ini kompetitif lah, jangan cuma hanya dikuasain oleh 2 tim aja. Biar nggak membosankan juga kan. Benar kan bro? Bener. Apalagi ini udah Atletico Madrid dengan Diego Simeone-nya, Atletico Bilbao juga kemarin juga juara di Piala Liganya ya kan. Sekarang nambah Sevilla dengan Matias Almeida-nya. Ya. Gue rasa nih tahun depan, ini musim tahun ini 2005-2006, La Liga ini nggak bakal mulus-mulus aja nih buat 2 klub raksasanya Spanyol. Ya. Gue harap sih malah mungkin bisa jadi tambah seru banget nih dengan hadirnya Almeida di Sevilla bro. Betul. Nah, setelah kita ngomongin 3 pelatih baru di La Liga, kita ngebahas peluang tim-tim promosi yang ada di La Liga yang naik dari Segunda Division menuju La Liga. Ada Deportivo La Coruña yang sama-sama kita ketahui, ya kan, sama Castellón. Nah, ini yang Castellón ini kan banyak yang belum tahu. Sebelum ngebahas itu, kita ngebahas Deportivo yang udah melekat pecinta Liga Spanyol di Indonesia dari 2000-an awal. Waktu zaman Roy Mackay, Diego Tristan ya kan. Terus Jaminha, pelatihnya dulu Javier Ureta ya kan. Nah, Scaloni ya kan. Nah, kita ngebahas Deportivo La Coruña yang musim ini naik ke La Liga lebih tepatnya. Nah, menurut lo gimana bro? Kita diskusi aja nih. Siapa tahu kita ada perbedaan atau punya persamaan pendapat tentang Deportivo La Coruña sejauh mana nanti dia bisa bertahan di La Liga. Super Depor sih ya, dulu kan juga Super Depor tuh, karena udah super di zaman waktu itu dia super, jadi juara La Liga ya kan, terus juga banyak kiprahnya di Eropa juga dia cukup lumayan bagus gitu. Dengan dia balik lagi ke La Liga nih, ya mungkin kalau langsung juara ya mungkin jauh ya, tapi kalau dia bisa masuk lah di 6-7 besar menurut gue ya. Oh itu terlalu jauh bro. Jauh ya. Bertahan aja 10 besar aja udah bagus sebenarnya. Karena Deportivo La Coruña ini berbeda dengan yang zaman-zaman dulu bro gitu loh. Kalau gue ya, tapi kalau lo punya pendapat begitu ya sah-sah aja sih. Gue berharap sih dia bisa bawa semangat yang di tahun 2000-an tuh bro ke tim yang sekarang ini ya. Walaupun kita tahu emang gak gampang, tapi gue ada harapan sih pengen ngeliat Super Depor balik kayak zaman dulu lagi gitu. Ya amin lah, pokoknya kita doakan supaya Deportivo La Coruña bisa bertahan di La Liga, syukur-syukur tembus 7-10 besar. Ya kita kan jadi yang tahu nih melihat komposisi pemain La Liga sekarang bagaimana ya kan,
kompetitifnya bagaimana. Kita lihat aja, kita nikmati lah. Iya, siapa tahu bisa jadi kayak Girona kedua. Nah, kita nggak ada yang tahu kan. Iya. Kayak Girona waktu awal masuk La Liga kan nggak ada yang berharap masuk Liga paling Champions. kalau lu bertahan di La Liga udah bagus gitu. Iya. Degradasi udah bagus gitu. Betul. Ya habis itu ya kita melihat berharap pemain-pemain Super Depor ini ya punya mental kayak dulu gitu loh, Iya, yang iya. nggak cuma numpang lewat aja di Iya. La Liga ya nggak. Nah lanjut kita ngebahas tentang CD Castellón. Yoi. Ini nggak ada yang banyak yang belum tahu bro. Ada gambaran nggak sih bro tentang klub ini menurut lo? Yang gue tahu ya dia ya klub dari ya klub, saya bilang klub kecil lah di Liga Spanyol ya dia. Dan dia menurut gue dia bisa lolos ke La Liga juga bukan kebetulan, tapi mereka emang dia nyuguhin permainan yang atraktif loh, yang menyerang. Walaupun dia bukan tim super kayak tim-tim gede di La Liga, tapi gaya main mereka tuh enak dilihat bro, menarik gitu loh. Jadi gue penasaran ntar kalau ini tim ini ketemu tim-tim gedenya di La Liga, gimana nih? Mereka akan main gaya seperti itu atau mereka akan ya kayak tim-tim lain waktu tim gede yang mainnya bertahan counter attack gitu. Gue harap sih dia nggak berubah gitu. Walaupun mungkin secara materi pemain mungkin ya jauh lah dibanding sama tim-tim gede. Kalau gue sih punya pendapat begini bro, Castellón pasti gue yakin juga bakal degradasi. Karena kita melihat bursa transfernya tuh nggak ada yang mencolok gitu. Siapa yang dibeli, siapa yang keluar. Itu pun kita aja sebagai penikmat Liga Spanyol aja bingung ini. Ini klub mau dibawa untuk apa? Untuk sekedar karena udah nyampe La Liga, nggak apa-apa deh nanti degradasi lagi. Tapi menurut gue ya, gue sih yakin ini klub bakal degradasi lagi sih, karena yang ya dengan komposisi pemain yang seperti ini, squad dia sih, gue yakin nggak bakal bertahan. Tapi kalau nggak tahu, kalau gue rasa dia gue rasa sih kalau gue lihat kalau dari ya memang untuk bisa bersaing dengan di papan atas akan berat. Cuma menurut gue ya dia kenapa nggak ada beberapa transfer pemain yang mencolok ya, karena mungkin dia ingin mempertahankan komposisi timnya sama seperti waktu dia lolos itu ya. Dengan harapan dengan main yang sama yang udah berlatih sama-sama bertahun-tahun, yang udah bermain bersama lama bermain bersama, harapan mereka bisa bermain lebih kompak di lapangan gitu dan bisa ngadepin tim-tim lain yang udah established di La Liga bro. Betul. Menurut gue sih kayak gitu ya, walaupun kalau untuk bersaing papan susah mungkin dia bisa lah setidaknya nggak terdegradasi dari La Liga bro. Tapi menurut lu, feeling lu apa? Degradasi apa bertahan? Kalau menurut gua, feeling gua dia degradasi sih. Kalau gua ya. Ya kalau ngeliat dari komposisi pemain ya mungkin iya kemungkinan besar, tapi kayaknya mungkin bisa kali bertahan menurut gue. Ya, pokoknya kita hanya ini karena hanya prediksi. Masalah benar apa enggak jangan dibully ya kan. Yo. Karena ini namanya prediksi, sah-sah aja kan. Maksudnya dengan ada statistik yang ada, dengan analisa yang ada, ya kami punya pendapat berbeda ya sah-sah aja gitu kan. Namanya juga demokrasi ya. Istilahnya demokrasi lah. Ya cukup sekian dari kita berdua ya bro ya. Okay. Pokoknya muchas gracias amigos y ultras sudah menonton seputar sepak bola Spanyol. Hasta luego, sampai jumpa. Jangan lupa share, subscribe dan like komen seputar sepak bola Spanyol.